Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisikal bersama saya, Firsti Ristiana. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi tentang induksi elektromagnetik. Nah, video ini akan kita fokuskan pada pembahasan materi faktor-faktor timbulnya GGL induksi. Penasaran? Yuk langsung saja kita pelajari materinya bersama. Mari kita lanjutkan pembahasan pada materi hari ini tentang GGL induksi akibat perubahan luas. Teman-teman, seperti yang telah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya GGL induksi ada 4, seperti yang terlihat pada penjelasan berikut ini. Nah, untuk faktor yang pertama, sudah kita pelajari dan kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan fokuskan pembahasan pada faktor yang kedua, yaitu GGL induksi akibat perubahan luas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pada gambar ini terdapat sebuah kawat yang memiliki panjang L yang berada pada daerah kumparan yang dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, mula-mula kawat ini berada pada posisi awal yang digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Dengan panjang mula-mula kawat adalah L dan berada pada daerah medan magnet dengan jumlah 8 medan dengan arah medan adalah masuk ke dalam bidang atau kertas. Nah, karena kawat ini digerakkan atau digeser dengan arah ke kanan, yaitu dengan kecepatan V, maka perpindahan dari L ini menyebabkan adanya perubahan posisi. Nah, kalau kita lihat perpindahan dari posisi mula-mula ke posisi akhir yang ditunjukkan pada garis putus-putus di bawah ini ditunjukkan dengan perbedaan posisi ya teman-teman, di sini yang disimbolkan dengan delta S. Nah, yuk teman-teman kita ingat kembali bahwa besarnya GGL induksi akan sama dengan perubahan flux dibagi dengan delta T. Nah, ketika kita lihat di sini ada sepanjang kawat yang dirumuskan dengan L, kemudian kawat tersebut menempuh perpindahan sebesar delta S, maka kalau kita lihat di sini akan menghasilkan ya perubahan luas, yaitu luas pertama adalah posisi mula-mula kawat, luas kedua di sini adalah posisi yang ditempuh oleh kawat setelah kawat ini bergerak menuju ke kanan dengan kecepatan V, yaitu sebesar delta S, sehingga untuk persamaan dari delta fluxnya ini bisa kita jabarkan menjadi B, B-nya di sini tetap dikalikan dengan delta A, yaitu perubahan luas yang ditempuh oleh kawat selama bergerak. Nah, per delta T. Nah, teman-teman, kemudian kita jabarkan kembali persamaan ini, B-nya tetap. Kalau kita lihat A atau area yang ditempuh oleh kawat ini bisa diuraikan dengan mengkalikan panjang kawat, yaitu L, dikalikan dengan lebarnya, yaitu delta S, karena luas adalah hasil kali dari panjang dikalikan dengan lebar, sehingga di sini disimbolkan dengan L dikalikan dengan delta S per delta T. Nah,
Teman-teman masih ingat ya bahwa besar dari delta S per delta T atau perpindahan persatuan waktu itu sama dengan besar kecepatan. Sehingga persamaan dari GGL induksi akibat perubahan luas adalah B dikalikan dengan L dikalikan dengan V. Nah, apabila di sini ada sudut yang membentuk antara B dan V, maka di sini akan ada besar theta. Sehingga untuk persamaannya bisa kita tuliskan dengan persamaan GGL induksi sama dengan BLV sin theta. Nah, sebagai informasi, arah gaya Lorentz berlawanan dengan arah gerak kawat. Jadi untuk menentukan arah gaya Lorentz kita tetap menggunakan kaidah tangan kanan ya teman-teman, tetapi arahnya kita bisa lihat dari pernyataan ini bahwa arahnya dari gaya Lorentz selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, agar lebih jelas, yuk kita kerjakan contoh latihan soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Apabila kawat PQ bergerak memotong tegak lurus, tentukan A. Besar GGL induksi, B. Besar arus induksi, dan C. Besar arah arus induksi. Nah, langsung saja kita jawab untuk pertanyaannya dengan menuliskan besaran yang diketahui di dalam soal. L atau panjang kawatnya di sini 15 cm, kita konversi menjadi 0,15 meter. V atau kecepatan sebesar 8 meter per second. Kemudian di sini ada R ya, yaitu hambatan sebesar 20 ohm, B-nya medan magnetnya 0,5 Tesla, dan tetanya karena tadi di dalam soal dikatakan tegak lurus, maka di sini tetanya adalah 90 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah pertama GGL induksi, yang kedua adalah arus induksi, dan yang ketiga adalah arah arus induksi. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan yang A, besarnya GGL induksi, kita gunakan persamaan BLV sin theta karena ada tetanya ya teman-teman. Di sini tetanya kita tuliskan 90 derajat. Nah, kita tinggal masukkan semua besarannya ya pada persamaan ini sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 0,6 volt. Nah, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah besar arus induksi. Nah, untuk menyelesaikan persamaannya kita gunakan I sama dengan GGL induksi per R atau hambatan. Sehingga kita substitusikan hasil GGL induksinya 0,6, R-nya adalah 20, sehingga hasil akhirnya adalah 0,03 ampere. Pertanyaan ketiga, kita diminta untuk menentukan arah arus induksi. Nah, untuk menentukan arah arusnya, kita gunakan kaidah tangan kanan ya teman-teman. Yuk semuanya bisa langsung memperagakan untuk menentukan arah arusnya. Nah, teman-teman, kita gunakan kaidah tangan kanan kita di mana ibu jari menunjukkan arah arus, keempat jari menunjukkan arah medan, dan telapak tangan menunjukkan arah dari gaya Lorentz itu sendiri. Yuk kita coba ya. Yang pertama, lihat di sini ada tanda silang. Ini menunjukkan arah dari B-nya adalah masuk. Jadi keempat jari kita yang bagian kanan adalah masuk atau menuju ke bidang. Kemudian kalau kita lihat V di sini menuju ke arah kanan. Ingat ya teman-teman, tadi dikatakan bahwa arah dari gaya Lorentz berlawanan dengan arah geraknya atau arah dari V-nya. Nah, kalau V-nya menuju ke kanan, berarti F atau gaya Lorentz-nya menuju ke kiri. Nah, yuk langsung kita arahkan telapak tangan kita pada tangan kanan kita ya, menuju ke arah kiri, sehingga tadi keempat jarinya masuk, kemudian telapak kanan ke kiri, maka arah dari ibu jarinya akan menuju ke atas, yaitu dari Q
ke P, maka arah arusnya adalah dari Q ke P. Seperti itu ya teman-teman. Paham ya? Nah, agar lebih memahami materi ini, teman-teman bisa kerjakan soal latihan mandiri berikut ini. Selamat mencoba. Good luck ya. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang faktor timbulnya GGL induksi yang kita fokuskan pada GGL induksi akibat perubahan luas. Bagaimana? Mudah ya? Semoga bermanfaat dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisika bersama saya, Versti Ristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.